Contoh rasul yang berhasil menduplikasi dirinya adalah Paulus terhadap Timotius. Tentunya hal ini menjadi kesuksesan Paulus untuk memastikan kegerakan terus berlanjut. Inilah yang seringkali tidak ada dalam kegerakan pada saat ini. Absennya para successor. Paulus tidak hanya menjadi tokoh kegerakan, tapi ia membangkitkan successor yang persis sama seperti dirinya. Hal tersebut bukan hanya menjadi kesaksian Paulus terhadap Timotius, tapi juga kesaksian orang banyak kepada Timotius. Mereka melihat Paulus di dalam Timotius. Timotius mesti belajar membiasakan diri dengan pandangan orang terhadap dirinya dan tidak perlu malu akan hal tersebut. Itu merupakan hal yang wajar. Kitab 2 Timotius 1 ayat yang 8 menuliskan, "Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah." Permasalahan pada kegerakan di saat ini, ada banyak orang dalam mengikuti tokoh kegerakan dengan memiliki kecenderungan dan motivasi hati yang lain. Banyak yang punya niat nebeng populer. Apalagi di zaman media sosial seperti saat ini, kepopuleran menjadi hal yang dicari banyak orang. Pendek kata, mereka mencari keuntungan. Minimal, mereka berharap bisa mendapatkan secercah lampu sorot. Inilah penyebab kegerakan tidak bisa tajam dan terarah. Padahal kita harus mati. Tidak ada ambisi atau keinginan apapun. Bahkan keinginan untuk menjadi dipakai Tuhan pun sudah tidak boleh ada lagi. Bukan berarti kita jadi tidak punya arah, melainkan kita harus betul-betul mengosongkan diri sepenuhnya untuk diisi oleh kehendak Bapa saja. Banyak yang bergabung dalam kegerakan untuk mencari mimbar. Mereka tidak rela untuk menempatkan tokoh kegerakan terus berada menjadi pusat perhatian. Alhasil, mereka hanya mengambil sesuatu dari tokoh kegerakan untuk diri mereka, pelayanan mereka, dan membangun nama besar mereka sendiri. Ini sangat membahayakan, sebab pada saat itulah mereka menjadi orang-orang yang membuka pintu bagi pengajaran lain untuk masuk ke dalam hidup jemaat. Paulus memerintahkan orang-orang seperti itu untuk ditegur dan ditertibkan oleh Timotius. Kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat 3-7 menuliskan, "Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman." Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu tidak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 18-20 dituliskan, "Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni." Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Kegerakan terbesar di akhir zaman ini adalah miliknya Tuhan. Tapi Tuhan mengajak kita untuk bertanggung jawab menjagai orang kegerakan dari orang-orang yang tidak mau mati dan punya niatan ingin menjadi terkenal, populer, dan ternama. Cukup sudah. Ini waktunya kita mati dan berfungsi seperti Timotius yang mengosongkan dirinya dan menyatu dengan keberadaan Paulus sebagai tokoh kegerakan. Ia tidak mencari popularitas. Ia memiliki kemurnian untuk hanya berfungsi tanpa ingin mencari puji-pujian yang sia-sia.
Inilah yang seharusnya kita lakukan agar kita mengalami tangan kedaulatan Tuhan membangkitkan tubuh Kristus dan mendemonstrasikan kedaulatannya sendiri. Amin.